Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jumpa kembali kita pada diskusi kuliah Islam di bulan yang mulia ini dengan tema pada petang ini tentang perjuangan Republik Islam Iran dalam melawan hegemoni Amerika Serikat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ismail Amin MA. Beliau merupakan jurnalis di Iran dan beliau merupakan kandidat doktor Universitas Internasional Al-Mustafa di Iran. Baik, sebelum beliau menyampaikan pembahasan pada petang ini, saya persilakan kepada Pak Robi Karman untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Silakan Pak Ustadz Robi Karman untuk menyampaikan kata sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ismail Amin dan juga Ustadz Rabiur Rahman dan seluruh hadirin peserta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ismail yang di tengah kesibukannya melayani berbagai undangan atau mungkin permohonan untuk update terkait informasi, dan juga di tengah kondisi hari ini yang saya kira di sana itu masih belum kondusif ya, tapi beliau mau untuk menafkahkan sebagian waktunya, tenaganya untuk Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih sekali gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin tujuan dari adanya Zoom ini adalah dalam rangka kita untuk yang pertama thalabul ilmi, kemudian juga kita wahana sharing gitu. Karena kalau Pak Ismail Amin diwawancara di Metro TV itu kan tidak ada sesi dialog gitu ya, tidak ada ruang dialog gitu. Tapi kalau melalui Zoom mungkin nanti bisa ada ruang dialog terkait dengan kondisi terkini, kemudian juga terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di Iran gitu. Dalam artian kalau Ustadz Ismail diwawancara Metro TV, dialognya dengan hostnya kan begitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita diberi kesempatan untuk berdialog dengan umat begitu ya, dengan jamaah kaum muslimin begitu. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa menjadi hasanah, kemudian juga bisa menguatkan keimanan kita gitu ya. Dan nanti bagi yang mungkin tidak sempat menyaksikan Zoom ini dari awal, insya Allah recordingnya atau rekamannya juga akan kami share dan nanti bisa disaksikan kembali. Itu saja, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena supaya bisa langsung ke intinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Waalaikumsalam. pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ismail Amin untuk menyampaikan pembahasan berkaitan perjuangan Republik Islam Iran dalam melawan hegemoni Amerika Serikat. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan terima kasih ya kepada Ustadz Rabiur Rahman dan Bapak tadi atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bisa saling sharing informasi. Kepada teman-teman yang juga hadir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina al-Mustafa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin amma ba'd. Jadi kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan dan juga waktu untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan perjamuan, untuk kita kemudian diajak di perjamuan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ibarat makanan yang tentu saja ruhani kita. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Teman-teman sekalian, jadi kita memang lihat sekarang ya situasi terkini di Asia Barat atau di Timur Tengah tentang adanya perang Iran dan operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel. Tentu saja di sini dari apa yang diamanahkan ke saya, kita akan bahas apa sih sebenarnya yang terjadi. Bagaimana kita kemudian memahami posisi Iran hari ini. Jadi kalau kita mau memahami posisi Iran hari ini itu kita tidak bisa langsung mulai dari isu nuklir, rudal atau konflik regional. Itu kita harus mulai dari 1979, dari revolusi Islam Iran. Apa sih yang terjadi? Kenapa sampai terjadi revolusi Islam Iran? Nah, revolusi Islam Iran ini itu tidak ada yang memungkiri bahwa telah mengubah peta politik dunia. Jadi sebelum revolusi, Iran itu adalah sekutu utamanya Amerika Serikat. Sekutu utama Amerika Serikat di kawasan. Nah, Shah saat itu yang memerintah di Iran, Shah Pahlavi, itu ibarat 439. Itu ibarat polisi Teluk. Ibarat polisinya Amerika Serikat yang bertugas untuk mengamankan Teluk. Jadi saat itu negara yang paling berkuasa di Timur Tengah, di kawasan Teluk itu, bahkan namanya kan Teluk Persia, itu adalah Iran. Iran menjadi menjadi benteng kepentingan Barat di Timur Tengah. Pada saat itu negara-negara Arab itu mayoritasnya itu masih anti-Zionis, masih anti-Amerika sebagiannya. Bahkan kan kita kenal Raja Faisal di Arab Saudi pada saat itu anti-Amerika, anti-Zionis. Memang memiliki hubungan dengan Amerika, tapi memiliki hubungan yang terbatas. Tidak sebagaimana yang sekarang telah menjadi sekutu utama. Jadi pada saat itu Iran yang menjadi sekutu utama. Kalau sekarang kan bisa disebut Arab Saudi menjadi sekutu utama. Jadi pada saat itu Iran yang menjadi sekutu utama. Kita ketahui pada saat itu masih terjadi perang Arab melawan Israel. Jadi masih banyak negara-negara Arab yang saat itu masih menentang keberadaan Israel dan masih melakukan serangan. Jadi pada perang Arab itu Iran sama sekali tidak pernah bergabung. Jadi bergabung Mesir, Suriah, Arab Saudi bahkan, Yordania juga ikut, Irak menyerang Israel melalui perang Arab ini yang berkali-kali dilakukan, walaupun juga berkali-kali mengalami kekalahan. Iran pada saat itu memposisikan diri netral, walaupun jadi memang tidak sebagaimana Turki. Iran pada saat itu, Turki kan menerima kerjasama dengan Israel itu totalitas, sementara Iran masih terbatas. Kenapa? Karena dan kedutaan besar Israel di Iran itu tidak ada, yang ada hanyalah sekedar konsulat. Kenapa? Karena bagaimanapun Iran pada saat itu adalah mayoritas Muslim penduduknya, sehingga Shah Pahlavi masih berhati-hati untuk kemudian mau melakukan normalisasi dengan Israel. Jadi sejak awal Iran tidak pernah normalisasi dengan Israel. Iran juga tidak pernah mengakui Israel, tapi melakukan kerjasama. Ada pembatasan, tidak mengakui secara formal, tapi kerjasama itu dilakukan. Bahkan menyediakan kantor konsulat di Tehran. Nah, itu posisi Iran pada saat itu. Lalu kemudian datang revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini.
Jadi pada saat itu terjadi, kekuasaan Shah Pahlavi runtuh, jatuh, itu diganti dengan sebuah rezim baru. Namun di sini ini bukan sekedar pergantian rezim pada saat revolusi Islam Iran itu. Bukan cuma sekedar pergantian rezim, tapi juga makanya kan disebut revolusi. Karena perubahan paradigma juga. Jadi sejak dibentuk menjadi Republik Islam Iran, ini pertama kalinya dalam era modern ada sebuah negara besar di kawasan yang secara terbuka mengatakan, jadi pada saat itu ketika Republik Islam Iran berdiri, yang kemudian dipimpin oleh Imam Khomeini, itu secara terbuka mengatakan tidak pada dominasi Amerika, tidak pada hegemoni Barat, tidak pada Israel sebagai kekuatan yang diakui PBB di kawasan. Nah, sejak saat itu Iran keluar dari orbit Barat, keluar dari porosnya Amerika Serikat, lalu menciptakan poros baru. Nah, poros baru ini mereka sebut namakan dengan poros mukawamah, poros perlawanan. Nah, disinilah kemudian peta geopolitik bergeser. Bukan kemudian karena Iran menjadi superpower, tapi karena Iran menolak tunduk pada sistem global yang sudah mapan. Nah, simbol bentuk perlawanan Imam Khomeini itu diungkapkan secara terang-terangan. Orang kan kalau orang seorang politisi yang sebenarnya kalau seorang politisi yang lurus-lurus saja itu pasti akan berpikir negara kita ini kan baru dibentuk nih dari berbentuk dinasti, dari kerajaan akan dibentuk menjadi republik. Ini baru berdiri nih. Harusnya membutuhkan dukungan internasional, membutuhkan bantuan dana, ya kan? Membutuhkan bantuan keamanan. Namun apa yang dilakukan Imam Khomeini waktu itu langsung menyatakan bahwa negara kami yang kami baru berdiri ini la gharbi la syarqi, tidak barat tidak timur. Disebut juga la sunni la syi'i, tidak sunni tidak syiah. Tapi Jumhuriyah Islamiyah Iran, tapi Republik Islam Iran. Jadi dan memproklamasikan bahwa Iran yang baru ini, Republik Islam Iran yang baru ini, Republik Islam yang baru ini itu anti Amerika dan anti Zionis. Bahkan secara simbolis, yang pertama yang diundang oleh Republik Islam Iran, tamu politik pertamanya adalah Yasser Arafat. Nah, Yasser Arafat ini adalah ketua PLO saat itu, Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, saat itu Yasser Arafat berjuang untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Saat itu Palestina belum berdiri. Nah, Iran adalah negara pertama yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Jadi negara Palestina belum diproklamasikan sebagai sebuah negara, masih berbentuk upaya PLO. Itu Iran sudah mengakui kedaulatan dan Palestina sebagai sebuah negara. Diberikan kantor kedutaan besar di Teheran. Dan kantor kedutaan besar ini itu adalah bekas kantor konsulat Israel. Jadi kuncinya diserahkan oleh Hasan Khomeini, putranya Imam Khomeini kepada Yasser Arafat. Kemudian digunakan kantor kedutaan ini untuk urusan-urusan administrasi operasional PLO. Jadi Iran negara pertama yang memiliki kantor kedutaan besar Palestina. Ini sebagai bentuk dukungan Iran sebagai Palestina, Republik Islam Iran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa perang hari ini Iran menyerang Israel itu karena bukan karena Palestina, tapi karena Israel menyerang Iran, itu sama sekali ahistoris, tidak sesuai fakta, tidak sesuai sejarah. Karena sejarahnya Imam Khomeini langsung mengakui Palestina dan langsung memberikan kantor kedutaan besar untuk Palestina di Teheran. Ini bisa di-searching di Google. Banyak jejak digitalnya, masih ada dokumentasinya. Pertemuan Imam Khomeini dengan Yasser Arafat. Mereka sampai bergandengan tangan, Yasser Arafat sampai mengecup pipi Imam Khomeini, berterima kasih, bahkan menyatakan bahwa ini adalah apa istilahnya, kebangkitan, fajar kebangkitan Islam. Jadi awal kebangkitan untuk memerdekakan Palestina. Nah, namun apa yang terjadi, sebagaimana saya katakan tadi, kalau politisi beneran ya, politisi yang
eh, sebagaimana kita kenal pada umumnya pragmatis, mencari aman dulu. Ini tidak. Ini langsung mencari musuh. Dan karena itu sejak itu Iran langsung mendapatkan sanksi, mendapatkan isolasi, diembargo. Bahkan melalui hasutan Amerika Serikat ke Saddam Hussein waktu itu dengan ditakut-takuti bahwa Iran akan mengekspor revolusi, Iran mengancam kawasan, Iran ingin membentuk imperium Persia dan sebagainya. Iran adalah negara Syiah, Syiah akan diekspor ke negara-negara Sunni yang ada di Jazirah Arab saat itu, di kawasan Teluk saat itu. Nah, akhirnya kemudian karena mengatakan bahwa mumpung Iran masih lemah, masih baru berdiri, maka Saddam Hussein langsung melakukan agresi, invasi. Itu masih tahun 1980. Belum 1 tahun Republik Islam Iran berdiri. Udah langsung diinvasi sama Saddam Hussein. Dan Saddam Hussein saat itu dibantu sama kekuatan global, kekuatan besar dunia, dibantu sama Uni Soviet, dibantu oleh Amerika Serikat. Alasannya apa? Ya karena menolak hegemoni Amerika, menolak hegemoni Barat. Ini yang dilakukan oleh Iran. Siapapun pasti tidak akan kepikiran ini mau menentang di saat masih istilahnya masih baru bayi, baru berdiri. Ini sudah langsung menentang kekuatan adik kuasa yang saat itu dipegang oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kenapa Iran pada saat itu diperangi, disanksi, diembargo? Perang yang dilancarkan oleh Saddam Hussein itu didukung oleh kekuatan Barat, didukung oleh kekuatan Arab. Kenapa? Karena dunia pada saat itu belum siap menerima ada negara yang keluar dari sistem, keluar dari poros, membentuk poros baru. Ya sama dengan kasusnya waktu kita di masanya Presiden Soekarno, ya kan? Ada 2 blok nih, blok Barat, blok Timur. Presiden Soekarno bentuk gerakan non-blok. Nah, ini mengguncang peta politik kekuatan dunia saat itu. Nah, beliau digantikan, akhirnya tidak ada lagi wacana-wacana seperti itu, muncul kemudian Iran. Jadi 8 tahun perang, tapi selama 8 tahun ini Iran ternyata tidak runtuh. Iran tidak runtuh, Iran tetap masih bisa bertahan. Justru membangun model ketahanan sendiri, industri pertahanan sendiri, karena pada saat itu kan Iran diembargo, tidak boleh ada negara yang menjual senjatanya ke Iran, sehingga Iran tidak mendapatkan senjata apa-apa dari luar. Jadi Iran kemudian membangun industri pertahanan sendiri, membuat senjata sendiri. Kemudian kemandirian teknologi, karena Iran juga pada saat itu disanksi, diembargo, tidak mendapatkan akses riset, akses teknologi di luar, jadi mereka membangun teknologi secara mandiri. Nah, sejak itu Iran hidup dalam sanksi, tapi menariknya sanksi ini tidak membuat Iran ini tumbang. Iran bertahan di bawah tekanan. Nah, disinilah kemudian kita perlu memahami lebih jauh posisinya Iran sebenarnya kayak gimana. Kenapa sampai bisa bertahan seperti itu? Nah, Iran ini disebutkan oleh para pakar, para pengamat itu telah mengacaukan namanya sistem teori realisme. Jadi dalam teori realisme itu dunia itu seperti arena perebutan kekuasaan. Jadi negara-negara itu pada saat itu mainnya power. Siapa yang kuat dia menentukan aturan. Ya pada saat itu kan yang kuat Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis. Jadi mereka ini juga yang punya hak veto di PBB. Kenapa? Karena mereka punya power. Jadi siapa teorinya pada saat itu, siapa yang kuat, maka dia menentukan aturan. Namun ketika revolusi Islam terjadi, apa artinya secara realisme? Yaitu Iran keluar dari orbit kekuatan dominan Amerika Serikat, keluar dari hegemoni Amerika Serikat. Jadi ini tentu saja mengguncang stabilitas saat itu. Misalnya saja ada apa namanya di sebuah tim bola, ada pemain inti yang tiba-tiba pindah tim, lalu kemudian dengan pindah ke tim itu, tim ini menghadapi tim lamanya. Iran pada saat itu adalah pemain inti karena dia menjadi polisi Amerika Serikat di kawasan, menjadi negara satelit Amerika Serikat di kawasan. Lalu tiba-tiba ia pergi membentuk tim baru. Nah, ini
dalam logika realisme ini itu berbahaya. Kenapa? Karena keseimbangan kekuatan, balance of power ini terganggu. Makanya kemudian itu tadi Irak didorong menyerang Iran, sanksi diberlakukan, Iran ditekan terus-menerus. Ini bukan karena masalah agama ya, bukan masalah mazhab. Karena Azerbaijan juga itu Syiah. 98% Syiah, hampir semuanya Syiah Azerbaijan itu. Tapi tidak dimusuhi kan. Tidak pernah kita dengar juga bagaimana itu Azerbaijan. Kenapa? Karena normalisasi dengan Israel. Masuk dalam porosnya Amerika Serikat. Sehingga tidak dimusuhi. Jadi ini bukan karena Iran dimusuhi, bukan karena dia negara Islam. Pakistan juga itu Jumhuriyah Islam, Republik Islam. Tapi kenapa tidak dimusuhi semasif sekeras Iran? Karena Iran terang-terangan ideologi negaranya anti-Zionis. Itu. Kemudian ada namanya apa lagi nama itu? Ada namanya teori konstruktivisme. Yaitu dunia tidak hanya soal kekuatan militer, tapi soal ide dan identitas. Nah, Iran ini pada saat itu bukan cuma mengganti presiden, misalnya saat kita reformasi kan, Presiden Soeharto diganti Presiden Habibie. Ini bukan hanya sekedar mengganti presiden, tapi mengganti identitas negara. Jadi Iran pada saat itu negara pro Barat, lalu kemudian menjadi negara anti hegemoni. Dari sekutunya Israel, lalu kemudian menjadi penentangnya Israel. Dari monarki menjadi republik. Ini perubahan sistem yang sangat radikal. Jadi ini bukan sekedar politik yang dimainkan oleh Imam Khomeini saat itu, tapi juga narasi. Dan narasi ini penting dalam geopolitik karena identitas menentukan kebijakan. Jadi memperlihatkan identitas Islamnya. Jadi ketika memperlihatkan identitas Islamnya, kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus berdasarkan Islam. Makanya kan kayak sekarang banyak yang mengatakan kenapa Iran tidak serang Israel, tidak serang langsung Amerika. Ada aturan dalam perang pun ada aturan main, dan ini yang diikuti oleh Iran. Iran mengikuti kesepakatan hukum internasional bahwa sebuah negara tidak punya hak untuk menyerang negara lain. Palestina, Gaza diserang Israel itu tidak menjadi legal untuk kemudian Iran menyerang Israel. Ceritanya seperti ini, aturan hukum internasional seperti ini. Sebuah negara itu bisa meminta bantuan negara lain. Seperti Ukraina kan minta bantuan Amerika Serikat menghadapi Rusia. Seperti misalnya Suriah pada masa Bashar Assad itu minta bantuan Suriah minta bantuan Rusia dan minta bantuan Iran, ya kan? Yaman pada saat Mansur Hadi menjadi presiden ketika ada pemberontakan dari gerakan Ansarullah, dari gerakan Houthi, itu minta bantuan Arab Saudi. Jadi sebuah negara itu bisa minta bantuan ke negara lain dan legal. Nah, masalahnya sekarang kenapa Palestina tidak ada yang bisa bantu? Karena Palestina itu belum diakui secara utuh sebagai sebuah negara. Belum diakui Amerika. Walaupun sekarang sudah begitu sangat banyak negara yang mengakui ya, tapi belum diakui sampai PBB. Kenapa? Ketika mau diakui, ketika voting apa semua sidang, pertemuan, ingin memberikan pengakuan pada Palestina, ada namanya hak vetonya Amerika. Amerika menolak, tidak mau mengakui Palestina. Jadi Palestina tidak utuh menjadi sebuah negara, belum diakui sebagai negara. Nah, karena belum diakui sebagai negara Palestina ini, Palestina tidak bisa minta bantuan. Tidak bisa minta bantuan Iran, tidak bisa minta bantuan Saudi, Turki untuk membantu dia ketika dia diperangi. Karena belum menjadi sebuah negara. Nah, inilah pentingnya kenapa terus dilakukan upaya-upaya diplomasi untuk menjadikan Pakistan ini menjadi sebuah negara. Karena ketika dia menjadi negara, dia bisa minta bantuan dan bantuan itu menjadi legal. Itu kan dicegah terus dan ini ada hak veto. Ini masalahnya. Jadi kalau kita misalnya selama ini memperjuangkan solusi dua negara, yang paling keras menolak solusi dua negara itu adalah Amerika Serikat dan Israel. Israel tidak mau mengakui Palestina karena mau menguasai seluruh wilayah Palestina. Sementara itu Amerika juga menganggap Palestina itu sebagai sebuah
negara yang berbahaya bagi Israel. Jadi Israel ini dijaga eksistensinya oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena Israel sebagai, kalau tadi sebelumnya itu Amerika tuh nyaman dengan Iran, karena Iran pro Amerika Serikat. Sekarang Iran lepas, akhirnya kemudian mau tidak mau dia harus menjaga eksistensi Israel untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Nah, ini yang kemudian banyak orang tidak pahami tentang aturan-aturan hukum internasional ini. Mengatakan kalau memang Iran peduli sama Gaza, kenapa tidak serang Israel sejak dulu? Kenapa menunggu diserang dulu? Kalau Iran menyerang Israel dengan alasan untuk membebaskan Gaza, untuk menghentikan genosida, ini tidak legal serangannya, tidak legal dan tidak sah serangannya Iran. Dianggap pelanggaran. Dan ketika dianggap pelanggaran, maka apa yang dilakukan? Dewan Keamanan akan memberikan instruksi untuk menyerang Iran. Diutuslah kemudian pasukan keamanan PBB yang Indonesia bisa masuk di situ. Masuklah kemudian NATO. Iran diserang oleh banyak negara, dan pada saat posisi di situ, apa yang Iran? Tidak kedengaran ya? Ada yang bilang tidak kedengaran katanya. Yang lain gimana? Dengerin. Ya. Dengaran Pak. Ya, oke. Tunggu ya. Ini. Sekarang di Indonesia jam berapa ya? Jelas kok suaranya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, banyak yang tidak paham dengan aturan internasional ini. Disebut, kalau memang Iran peduli sama Palestina, kenapa tidak serang dari dulu? Kenapa katanya punya senjata, roket, rudal, tapi kenapa tidak menyerang? Ini alasannya. Tidak menyerang lebih dulu karena tidak bisa. Oleh karena itu juga yang menjadi alasan Arab Saudi, alasannya Qatar, alasannya Turki, alasannya Mesir, kenapa tidak serang Israel ketika terjadi genosida, karena tidak punya tidak punya hak untuk menyerang itu. Nah, karena itulah kemudian diupayakan agar Palestina ini menjadi sebuah negara, dan ketika menjadi sebuah negara, dia kemudian punya hak untuk meminta bantuan. Nah, itu banyak yang tidak dipahami orang. Nah, kemudian kenapa kemudian Iran dikenal dengan rudalnya, ya kan? Kenapa Iran kemudian fokus pada rudal dalam bentuk pertahanan, dalam sistem pertahanan nasionalnya? Ya karena Iran mengakui bahwa kekuatan militer Amerika Serikat maupun Israel itu sangat kuat, tidak bisa dihadapi dengan dengan perang konvensional biasa. Jadi Iran yang diperkuat dalam doktrin pertahanan Iran adalah bagaimana bertahan sebisa mungkin, dan kemudian bagaimana bisa punya senjata roket dan rudal dalam jumlah yang sangat banyak, yang bisa menghancurkan semua target-target. Dan ini yang kita lihat sampai hari ini kan, situasi perangnya, namanya itu perang asimetris, perang dari darat ke darat. Ini yang dilakukan Iran. Jadi Iran tidak kirim jet tempur, tidak kirim tank-tank, tidak kirim pasukan militer, tapi antar roket. Kenapa ini yang dilakukan Iran? Karena Iran mengetahui posisinya Iran itu dikelilingi oleh negara-negara yang poros Amerika Serikat. Iran berbatasan dengan Pakistan, berbatasan dengan Afghanistan, berbatasan dengan Turki, berbatasan dengan Azerbaijan. Nah, bagaimana yang dilakukan Iran selama ini, yang itu yang kemudian dianggap Iran ingin ingin membentuk imperium Persia, ingin mensyiakan negara-negara sekitarnya. Yang Iran lakukan adalah upaya kampanye agar negara-negara tetangganya ini menjadi bergabung dalam poros perlawanan, menjadi negara-negara yang mandiri, menjadi negara-negara yang anti hegemoni Amerika. Dan siapapun mengakui bahwa itu yang diminta oleh Islam, ya kan? Itu yang diminta oleh Islam, bahwa jadilah negara-negara yang mandiri, menjadi orang-orang yang mandiri, yang Allah itu lebih mencintai hambanya yang tangannya di atas daripada tangannya yang di bawah. Sementara walaupun kita lihat sekarang Arab Saudi, Qatar dengan kemajuan, dengan kesejahteraannya, dengan fasilitas-fasilitas mewah modern yang mereka punya, tapi apakah itu buatan mereka sendiri? Kan tidak.
senjata yang mereka punya, jet-jet tempur, apakah buatan mereka sendiri? Bukan juga. Itu semua di bawah kontrol Amerika Serikat. Jadi Saudi tidak akan pernah bisa menyerang Israel dengan jet tempur yang dia punya, karena ketika mau menggunakan jet tempur ini, itu sudah kontrolnya di Amerika Serikat. Sandinya, apanya tinggal langsung dipencet itu, kapal tidak bisa bergerak. Nah, Iran tahu itu, makanya Iran memproduksi, karena memang juga embargo dan sanksi, memproduksi, membangun kemandirian dalam pertahanan. Dalam Al-Quran kita diminta untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri, kan? Tambatkanlah kuda-kuda kalian, berjaga-jagalah di perbatasan negeri. Gunakanlah kekuatan kalian, sampai menggunakan kekuatan, langit itu bisa ditembus dengan kekuatan, bil quwwah. Ini ajaran Al-Quran, dan ini juga yang dilakukan oleh Iran. Jadi kalau Iran selama dikatakan, kenapa sih selalu cari masalah, orang mau tenang, mau damai, mau hidup, membangun harmonisasi dengan Israel, kenapa harus selalu berkonfrontasi, kenapa senang dengan perlawanan, senang dengan jihad dan seterusnya? Apakah kita mau tenang dengan keberadaan Palestina dan senantiasa selalu berada di bawah ketertindasan dan keterjajahan? Kan begitu saja logika sederhananya. Dikatakan tidak mukmin, tidak beriman seseorang yang tetangganya lapar sementara dia kenyang. Ketika baru bangun, dia tidak memikirkan nasib saudaranya. Ini jelas semua hadis-hadisnya. Nah, ini yang ingin disampaikan Iran kepada negara-negara Muslim tetangganya. Iran tidak menyebarkan mazhabnya. Kita tidak bicara mazhab. Iran tidak menyebarkan gini loh cara sholat yang benar. Dia tidak meminta loh, bilang kami punya prinsip imamah, silakan akui juga imamah ini. Tidak. Yang diminta jangan tunduk pada hegemoni Barat. Itu saja. Hegemoni Barat jelas-jelas banyak merugikan umat Islam. Bukan cuma umat Islam, tapi juga kemanusiaan. Lihat bagaimana proses terjadinya berdirinya negara Amerika Serikat di sana di Hindia. Bagaimana suku Indian itu dihabisi, di genosida, bagaimana di Afrika, bagaimana di Australia. Silakan search bagaimana Australia, suku aborigin itu di genosida semuanya. Demi berdiri, demi penjajahan, demi kolonialisme. Kita kan juga hampir digenosida juga kalau seandainya kita tidak melawan. Ini yang diminta, sebagaimana juga apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Jadi negara yang pertama, pemimpin politik pertama yang meneriakkan hancurkan Amerika, hancurkan Inggris adalah Presiden Soekarno. Amerika kita serikat, Inggris kita linggis. Itu kan semangatnya. Jadi kalau kita hari ini kagum sama Iran misalnya, kita memuja-muja keberanian Iran, sebenarnya kita sudah punya keberanian itu dulu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Jadi negara kita, ideologi kita, bagaimana masyarakat hari ini, rakyat kita hari ini, itu bergantung sama pemimpin. Kita kehilangan pemimpin besar dan tidak ada yang melanjutkan apa yang beliau perjuangkan dulu. Nah, ini yang ingin dikatakan oleh Iran. Kalian takut, dalam Al-Quran disebut kalian jangan takut miskin, takutlah pada Allah saja, ya kan? Jangan takut pada kelaparan, jangan takut pada ketidaksejahteraan, pada kematian. Ya, kita mengaku negara Islam, kita mengaku Muslim, tapi semangat Islam ini kita abaikan. Dan ini yang kemudian diterapkan oleh Iran bukan hanya dalam individu mereka, tapi juga dalam tatanan mereka bermasyarakat dan bernegara. Kita apalagi namanya ya, kita sudah lupa dengan prinsip-prinsip Islam dalam perang misalnya. Ketika misalnya jenderal-jenderalnya Iran banyak terbunuh, ya kan? Warganya Iran banyak terbunuh sampai 1000-an. Sementara katanya ya, karena kita tidak tahu laporan aslinya, katanya di Israel cuma 100-200 orang. Akhirnya kita pun bilang yang menang adalah Israel, karena mengatakan bahwa lebih banyak korban dari Iran, sehingga ini menunjukkan bahwa Iran kalah. Pandangan materialisme seperti ini yang kita pegang, yang kita pakai. Padahal kita Muslim, kita juga bangsa Indonesia yang secara historis pernah punya semangat perjuangan seperti ini. Kita punya slogan mati 1 tumbuh 1000. Kita punya slogan
Lebih baik mati berkalang tanah dibandingkan hidup dijajah, merdeka atau mati. Semangat-semangat ini yang dipegang juga oleh masyarakat Iran hari ini. Dan dulu kita punya ini. Tapi kita kok seolah-olah ikut narasi Barat memang. Kita kita bilang, udah jangan lawan Israel, jangan lawan Amerika. Lihatlah akibatnya, mati kan? Terlalu banyak berkuar-kuar. Akhirnya sekali diserang langsung mati. Padahal yang dibangun oleh Imam Khomeini ini adalah sistem. Mati satu, tumbuh seribu. Pemimpin sebagaimana perjuangan kita dulu. Pangeran Diponegoro ditangkap, mati. Ada lagi pemimpin yang baru. Cut Nyading ditangkap, dibunuh, dipenjara, kemudian mati. Ada lagi yang baru. Lalu kita kenapa menganggap bahwa apa yang terjadi di Iran, oh sudah Iran tidak usah melawan. Kalau semangat seperti ini juga, ruh-ruh seperti ini juga yang dimiliki oleh nenek-nenek kita dulu, tentu Indonesia tidak akan merdeka. Buktinya dengan bambu runcing, dengan semangat perjuangan, dengan persatuan, kita bisa kan Iran berdiri pada prinsip-prinsip yang sama. Kita kehilangan prinsip itu, kita takut. Makanya Iran kan mengingatkan, dubesnya Iran itu mengingatkan kepada Presiden Prabowo, jangan takut dengan ancaman tarif, jangan takut kehilangan ketika disanksi di embargo. Buktinya kami disanksi di embargo 40 tahun, kami bisa membangun kemandirian nasional sendiri, ya kan? Ketakutan-ketakutan seperti ini bagaimana dengan masyarakat nanti kalau miskin apa namanya ekonomi jatuh, sementara kita Muslim diminta untuk takut hanya pada Allah, jangan takut lapar, jangan takut miskin. Kemudian kita punya sejarah yang panjang mengenai perlawanan. Nenek moyang kita bagaimana punya semangat perlawanan semua. Sering dikatakan bahwa lihat pasukan apa namanya baju-baju adat kita itu selalu ada dengan senjatanya. Ada badik, ada keris, ada rencong, ya kan? Itu artinya apa? Artinya semangat untuk membela tanah air itu semua kan punya ada dengan semangat itu. Nah, Iran semangat itu dimodernisasi dengan pembuatan roket-roket, rudal-rudal, karena itu yang mereka bisa. Ini yang diinginkan Iran tersebar di seluruh semangat ini yang diinginkan Iran dimiliki juga oleh negara-negara Muslim yang lainnya. Tapi kita lihat faktanya, masyarakat pasti menginginkan ini. Yang jadi masalah, pemimpin-pemimpinnya itu ini yang takut kan, sebagaimana yang di Arab, semuanya akhirnya memilih untuk beli senjata saja. Daripada pikir-pikir buat senjata, mending beli saja, lebih murah, banyak dapat untung, banyak bisa dikorup dan seterusnya. Nah, sementara Iran tidak berpikir seperti itu. Mungkin untuk sementara ini kita mending banyak berdiskusi sebagaimana tadi diharapkan. Kita lebih banyak membuka forum diskusi agar ini tidak seperti apa yang di televisi hanya dengan host dan narasumbernya saja. Ya, saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ismail Amin atas penjelasan. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan ya, yang Muhammad Fadli yang telah silakan. Silakan Bapak Muhammad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ismail, ingin juga saya tanya, saya ingin tahu kan di negara Iran di embargo, jadi secara ekonomi kan dia lemah. Jadi dengan kondisi ekonomi, bagaimana mereka mampu meningkatkan teknologi dan memproduksi senjata? Itu kan menjadi satu sisi menjadi tanda tanya. Dengan embargo berarti kan kita lihat juga itu apa namanya nilai uangnya sekarang jatuh. Tapi artinya dia berapa tahun jadi embargo dia mampu membuat senjata. Itu satu. Yang kedua, itu kan tidak semua rakyat Iran itu setuju. Nah, bagaimana mereka itu membangun hegemoni? Artinya mungkin lebih banyak rakyatnya yang mendukung mereka, istilahnya yang mendukung sistem pemerintahan yang sekarang ini. Nah, mungkin itu yang perlu juga untuk menambah wawasan, Pak Ustadz. Kira demikian, Pak Ustadz. Terima kasih.
Ya, jadi Pak. langsung dijawab ya. Ya, Pak. Jadi Ya, Pak. Iran kan negara di Timur Tengah ya, di kawasan. Iran itu sumber minyak, sumber gas, sehingga dengan minyak dan gasnya itu, dan ini sebenarnya yang diincar oleh Amerika Serikat. Kenapa dulu Iran, kenapa Amerika Serikat itu hanya fokus sama Iran saja pada saat itu, tidak pada negara-negara yang lain. Menganggap bahwa dengan menguasai Iran, dengan menjadikan Iran negara boneka ya sudah cukup. Karena kekayaan alam Iran itu luar biasa. Bukan hanya minyak, uranium juga dia punya. Akhirnya kan Iran bisa membangun apa namanya, membuat teknologi nuklir pengayaan uranium. Iran punya semua itu. Jadi waktu diembargo dan disanksi, ya tidak serta merta semua negara ketika Amerika bilang jangan jual beli dengan Iran. Ya tidak serta merta semua, tidak serta merta juga semua negara benar-benar tidak melakukan perdagangan dengan Iran. Indonesia juga melakukan perdagangan dengan Iran, cuma memang terbatas. Nah, Rusia dan Cina itu termasuk negara yang paling banyak bekerja sama dengan Iran, termasuk transfer teknologi. Nah, apa namanya, Rusia dan Cina kan tidak mau dikontrol juga dengan Amerika. Tidak bisa, ketika dilarang ya tidak bisa seperti itu. Banyak tetap Iran tetap bisa melakukan perdagangan dengan negara-negara lain yang mau ya, yang tidak takut dengan ancaman Amerika Serikat. Hanya saja memang terbatas. Nah, keterbatasan ini dimanfaatkan oleh Iran dengan membangun kemandirian. Karena kadang orang yang apa namanya bisa mengakses segala sesuatu itu kadang membuat apa namanya, membuat lemas, membuat tidak punya gairah untuk kemudian memproduksi sendiri. Ya kayak Qatar. Qatar itu bahkan polisi dan tentaranya itu dari luar. Bahrain, Kuwait. Itu kebanyakan Yordan, Emirat. Itu kebanyakan orang-orang imigran, hampir 60% imigran. Jadi ketika diserang, siapa yang akan membela negaranya? Imigran ini tinggal pulang saja ke negara asalnya. Karena tidak semuanya, karena dengan minyak yang dia punya, dengan kekayaan yang dia punya, hanya sekedar membangun kesejahteraan saja. Tidak istilahnya itu tidak membangun keintelektualan, tidak membangun kemampuan untuk bisa mandiri. Nah, ini yang dibangun oleh Iran dengan keterbatasan yang dia punya. Tentang misalnya, tapi kan di Iran juga pasti ada yang tidak sepakat. Ya benar, ada kelompok yang anti revolusi dan itu terus mengganggu, terus mengusik, tidak hanya dengan sekedar demo-demo atau pawai-pawai, tidak, tapi betul-betul dengan aksi bom bunuh diri. Jadi dengan gerakan teroris. Jadi pengamanan itu dengan menjadi agen-agen Zionis. Jadi ketika untuk masuk masjid saja, kita ke masjid-masjid besar itu selalu diperiksa oleh pihak keamanan. Bukan berarti bahwa Iran tidak aman. Iran sangat aman. Semua yang pergi ke Iran, traveler, turis-turis itu mengatakan Iran aman. Tidak menemukan kriminalitas sama sekali. Bukan berarti tidak ada, tapi ketika mereka datang, mereka tidak menemukan kriminalitas. Tidak ada pencopet ketika mereka di acara-acara festival. Acara festival mereka orang berdesak-desakan. Silakan lihat video-video di tentang Iran. Ada acara asuranya, yang ketika pawai, yang ketika sekarang saja untuk apa namanya, pawai duka mereka, majelis duka mereka berkumpul, silakan lihat videonya. Apalagi misalnya peringatan revolusi Islam Iran itu sebanyak-banyaknya orang rapat-rapat semuanya, tidak ada ruang, tapi tidak ada yang kecopetan, tidak ada yang melaporkan mendapatkan pelecehan, tidak ada yang istilahnya senggol bacok, sentuh sedikit marah emosi lalu membacok. Ya, kita jangankan mengadakan seperti itu, sekedar apa istilahnya ya, acara kawinan, acara hajatan, ya kan ada saja yang kadang berkelahi, acara panggung-panggung hiburan ada saja yang karena berdasar-desakan saat joget misalnya bisa marah, bisa saling bacok. Nah di Iran tidak seperti itu.
Kenapa? Pertama memang perbedaannya itu di Iran itu lebih homogen, ya. Walaupun tidak homogen sekali ya, orang selalu mengatakan bahwa Iran itu Syiah semua. Tidak. Iran ada Sunninya, kebanyakan Sunni Hanafi. Kemudian Iran itu Persia semua. Enggak. Ada Azerinya, ada Arabnya, ada Turkinya, banyak suku bangsanya juga. Cuman memang ya kemampuan mengelola perbedaan ini, kita kan sering sering apa istilahnya ya, sering eh, mengandalkan Pancasila atau membesarkan Pancasila, menghormati Pancasila gini-gini. Tapi kita lihat tidak ada yang menerapkan Pancasila ini, maksudnya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin kita tidak ada yang bisa kita katakan bahwa dia yang sangat Pancasilais, ya kan? Nah, Iran pemimpinnya, masyarakat itu jadi begitu sangat hormat kepada pemimpin-pemimpin Iran. Kenapa? Karena memang sederhana. Ayatullah Ali Khamenei sejak menjadi imam besar, ketika dia datang ke rumah teman beneran, teman mungkin teman masa SMA atau teman sepermainannya, dia datang mengunjungi temannya, sama-sama udah tua, dibawakan pada dia manisan. Ayatullah memang mengatakan, minta maaf, bukan saya tidak menghormati, saya cukup air putih, teh, dan buah. Saya sejak ini tidak pernah makan manisan. Loh, kenapa? Ini kan cuma manisan sederhana. Bilang saya, saya ingin menjadi orang yang paling, makanannya paling bawahnya masyarakat. Jadi ketika masyarakat bisa makan manisan, ya dia di bawahnya itu. Nah, dia ingin mencontoh Imam Ali ketika Imam Ali menjadi khalifah. Imam Ali ketika khalifah itu makanannya adalah roti kering yang dia harus celupkan ke air untuk kemudian dia bisa konsumsi. Kenapa seperti itu? Kata Imam Ali, supaya yang datang kepada saya atau menjamu saya itu tidak malu. Ya, kita kan bisa jadi ketika kita kedatangan presiden, kedatangan bupati, itu kita malu dengan makanan kita kan. Minta maaf, makanannya cuma ini sesederhana ini. Dia tidak seperti itu. Rumahnya Imam Khomeini juga tuh Imam Ali Khamenei ini itu juga sederhana. Sebagaimana rumah pada umumnya. Silahkan lihat foto-foto pertemuan dengan presiden, dengan tamu-tamu negara. Itu tidak pakai sofa itu. Kursi kayu. Dan Iran dikenal dengan karpet Persia. Karpet terbagus, karpet paling bagus kualitasnya di dunia itu karpet Persia. Mahal sekali. Jutaan sampai ratusan juta harganya. Di kantornya Ayatullah Ali Khamenei tidak dipasang karpet sama sekali. Jadi hiasan ruangannya cuman bendera dan fotonya Imam Khomeini. Ini bukan cuma sekedar bahwa mau sok-sokan gitu, mau ria, mau kelihatan sebagai pemimpin yang betul-betul merakyat. Enggak, itu 40 tahun begitu. Dan presiden-presiden juga ya seperti itu situasinya. Semangat itu yang mereka pegang. Nah, ketika kondisi pemimpin seperti ini, masyarakat seperti apa coba ini? Pasti memberikan ketaatan, pasti memberikan loyalitas. Ya kita benar-benar kita benar-benar diayomi kok, kita benar-benar didahulukan, diutamakan, ya. Bukan kenapa saya Ayatullah Said Al Khamenei gampang didapat gampang didapat lokasinya, sehingga gampang kena bidik, kena sasaran oleh Israel. Ya karena memang rumahnya tidak tersembunyi di gang-gang biasa. Saya pernah ke rumahnya Imam Khomeini, itu di gang biasa. Saya pasang tuh di Facebook saya, di Instagram video ketika saya pergi ke rumahnya. Lorong biasa, dan masyarakat di situ tidak diminta sekarang kan dijadikan museum, tidak diminta oleh pemerintah untuk pindah. Kita mau perlebar ini. Kita mau supaya ada parkir, ada gini-gini, ada tamu-tamu negara mau melihat museum ini, tidak. Semua seperti biasa, masyarakat yang ada di situ tinggal, tidak ada yang diminta pindah. Dan seperti itu kehidupannya juga Ayatullah Said Ali Khamenei di tempat yang sederhana dan tidak punya bunker. Ini kan selalu saya matikan di situ ya. Ya selalu dibilang bahwa Ayatullah Khamenei itu sembunyi di bunker, ya kan? Banyak narasi-narasi seperti itu, bahkan dikatakan kabur ke luar negeri, kabur ke Moskow. Enggak, beliau
terbunuh, beliau syahid gugur di rumahnya. Yang tidak punya bunker, tidak punya tempat persembunyian. Yang gampang satu kali bidik langsung hancur. Ini yang dikatakan, banyak yang mengatakan bahwa diktator. Kalau diktator tidak akan seperti itu. Kenapa Saddam Hussein sampai setahun baru bisa dapat? Ya karena diktator memang. Maksud diktator itu bukan apa namanya? Dia membangun sistem, pertama mengutamakan keluarganya, ya kan? Diktator itu gitu, mengutamakan keluarganya, mengutamakan keselamatannya. Jadi ketika perang ya sulit dijangkau, sulit ini karena memang berlapis-lapis, istananya juga di bawahnya juga ada bunkernya dan seterusnya, sehingga 1 tahun baru bisa kemudian didapat. Sementara ini 1 kali tembakan udah, karena memang tidak seperti itu. Apa yang dikatakan Ayatullah Khamenei ketika diminta untuk dibawa keluar kota untuk diamankan oleh pasukan pengawalnya, dia bilang keluarkan dulu seluruh rakyat warga Teheran, baru saya yang keluar terakhir. Ketika mau dibikinkan bunker, tempat persembunyian di bawah tanah, dia bilang, apakah warga Teheran juga punya? Tidak ya, itulah. Kalau tidak punya ya, saya juga tidak mau. Ya seperti itu. Dan ini diterapkan, ini contoh-contoh seperti ini yang kurang kita dapatkan. Sekali lagi ini bukan bicara mazhab, bukan bicara Sunni Syiah, karena ini ceritanya yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Imam Ali, karena kan Syiah apa namanya, begitu sangat meneladani dan mengagungkan Imam Ali, dan keteladanan itu juga yang mereka terapkan. Ketika menjadi pejabat di Iran itu, yang harus dilakukan tidak boleh hidup mewah. Bisa kaya mereka, kaya ketika pejabat, tapi ketika sudah menjadi pejabat, ya kan biasa rata-rata kan dari pengusaha kan untuk jadi pejabat, pengusaha kaya dia, kemudian mencalonkan diri jadi pejabat. Begitu jadi pejabat, tidak boleh memamerkan kekayaan. Ada menterinya presiden sekian, lupa menteri apa. Dia hanya sekedar berpesiar ke Yunani, liburan ke Yunani, dan berfoto dengan kapal pesiar. Hanya berfoto, dia pasang fotonya, dan bukan pakai uang negara, dia pakai uang pribadi, tapi kemudian dipecat oleh presiden sekian. Kenapa? Hanya sekedar berfoto dan latar belakang ini. Karena nilai etik dan moral yang dipegang oleh pejabat Iran ya tidak ada hidup mewah-mewah, tidak ada yang istilahnya kita yang sampai ya memamerkan kekayaannya, sudah menjadi wakil rakyat pelesiran di mana-mana, pamer ketika berkunjung ke banyak negara dengan pakaian dengan outfit yang berganti-ganti. Di Iran itu tidak sama sekali seperti itu. Itu terlalu panjang lebar ya. Silakan ditanyakan lagi, atau tadi sudah terjawab enggak itu? Sudah, Pak. Ya. Baik, yang mengajukan pertanyaan selanjutnya Bapak Adin, silakan. Silakan Bapak Adin. Silakan. Sekarang jam berapa di WIB? Jam 17.30, Pak. 17.30. Ya, ada permintaan dari Metro tadi untuk kita live jam 18. Jadi mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum 18 kita berhenti ya. Ya, masih baik, ada Pak. waktu, silakan jika ada yang mau kita diskusikan. Baik, mungkin silakan yang ingin pertanyaan. Nyalakan mikrofonnya. Saya boleh bertanya, Mas? Silakan, Pak. Ya. Saya tuh pernah dengar kalau orang-orang Iran atau orang Syiah di Iran itu tidak melakukan ibadah haji di Mekah, itu bagaimana, itu benar atau enggak? Nah. Ya, jadi saya bukan cuma jawab itu ya. Jadi sebagaimana saya bilang tadi, ketika Iran memutuskan diri untuk anti Amerika, Iran betul-betul mendapatkan fitnah yang luar biasa. Sebelum itu, waktu Iran masih dikuasai Syah, Iran tidak pernah tuh disebut sebagai negara sesat, negara majusi. Normal-normal saja. Sebagaimana yang saya bilang tadi, Azerbaijan. Silakan cek Azerbaijan itu apa. Azerbaijan itu negara Syiah. Di Bahrain itu Syiah 80%. Cuman saja penguasanya, pemerintahnya ya Sunni. Tapi rakyatnya itu 80% Syiah. Tidak pernah kan diganggu. Kenapa? Karena negaranya pro Amerika. Iran beda. Azerbaijan itu hampir 90% malah. Syiah semua itu. Syiahnya sama dengan Syiahnya Iran. Karena Azerbaijan dulu itu bagian dari Iran.
kemudian dipecah, Azerbaijan berdiri sebuah negara, mereka Syiah orang-orangnya. Cuman kenapa kemudian sebagaimana tadi Iran berusaha dikucilkan dari negara-negara dan juga dikucilkan dari dunia Islam. Sehingga mau dibuatkan bahwa Iran itu kan Syiah. Syiah itu beda dengan Sunni, beda dengan kita, bahkan di luar Islam, bukan Islam. Dibuatlah fitnah-fitnah seperti itu. Jadi kalau di zaman dulu memang, ya kan, di zaman dulu bukan hanya antara Sunni dengan Syiah, antar Sunni sesama Sunni juga tuh perang dulu, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, dan itu dulu. Itu telah dikubur oleh para ulama. Perbedaan-perbedaan seperti itu hanya akan melemahkan kita, melemahkan umat. Itu sudah dikubur. Nah, sekarang perbedaan-perbedaan itu, perselisihan-perselisihan itu digali kembali untuk kemudian kita dipecah belah kembali. Kenapa? Karena ada kepentingan ini. Coba Pak, kalau misalnya Iran itu pro Amerika, Iran tidak akan diganggu Syiahnya. Tidak akan diganggu, tidak akan ada fitnah bahwa Syiah itu hajinya ke Karbala ya, bukan di tanah suci. Syiah Iran itu 80.000 sampai 100.000 tiap tahun pergi ke tanah suci. Nah, kalau Iran itu bukan Islam, pasti pemerintah Arab Saudi itu melarang Iran untuk membawa untuk jamaah hajinya masuk ke tanah suci. Dan tanah suci kan disebut suci karena tidak boleh ada orang musyrik masuk. Orang musyrik, non-muslim itu tidak boleh masuk ke tanah suci. Hanya orang-orang suci. Orang-orang suci yang dimasuki orang-orang Islam. Non-muslim dan musyrik tidak boleh masuk. Nah, tapi ketika ceritanya orang-orang Iran bisa masuk ke situ, ya artinya Islam. Kita di Indonesia hanya mengenal misalnya 4 mazhab kan, dengan tata cara Syafi'i. Coba yang pernah punya pengalaman naik tanah suci, itu bermacam-macam tata cara sholatnya. Padahal sesama Sunni, di Maliki itu tidak bersedekap, lurus. Ada yang gini sedekapnya kan, ada di gini, ada juga di bawah perut, ya kan? Ini perbedaan-perbedaan seperti ini itu sudah menjadi realitas bagi Islam dari dulu. Nah, sekarang kita yang kita butuhkan adalah belajar, terus kemudian melakukan dengan benar apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini itu yang kita lakukan benar, itu yang kita dapat dari guru kita, dan kita percaya sama guru kita yang disampaikan juga memang lebih akurat. Ya sudah, itu yang kita amalkan. Ketika kita berbeda dengan yang lain, kita hormati. Nah, ini untuk membuat Iran jauh dari dunia Islam, terkucilkan dari dunia, adalah dibuatlah fitnah-fitnah seperti ini. Dikatakan bahwa Iran itu Syiah itu mengkafirkan sahabat. Di Iran itu tidak ada masjid Sunni. Saya sudah bikin videonya. Di Teheran itu ada masjid-masjid Sunni. Di Iran juga silakan searching, ada Masjid Khalifah Abu Bakar namanya. Ada Masjid Utsman, ada Masjid Khalifah Umar bin Khattab. Ada di masjid, sekarang kan ada Google Map itu. Silakan searching Masjid Abu Bakar As-Siddiq Iran. Muncul ada sekitar puluhan nama itu. Itu memang masjid-masjidnya Sunni. Nah, kalau memang Iran yang Syiah membenci Sunni, pasti otomatis karena berkuasa kan, mayoritas kan, pasti tidak mau ada masjid dengan namanya seperti itu kalau memang dibenci. Ustadz Syiah di Indonesia, ada namanya Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi, ada namanya Ustadz Umar Sahab, ada namanya Ustadz Usman Taha. Apa merasa perlu untuk mengganti nama karena Syiah kan benci Umar, Syiah kan benci Usman, Syiah kan benci Abu Bakar? Tidak tuh mengganti nama, tetap saja dia pakai nama itu. Jadi di siapa memang ada yang mengkafirkan sahabat, benci sekali sama sahabat. Namanya itu Syiah Rafidah. Ada juga yang malah mempertuhankan Imam Ali, namanya Syiah Gulat. Nah, di Iran ini namanya Syiah Imamiyah. Di Yaman adalah Syiah Saidiyah. Nah, Syiah Saidiyah ini paling dekat dengan Sunni. Karena menerima kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar bin Khattab, kekhalifahan Utsman, menghormati mereka. Jadi Sunni menerima Syiah Saidiyah. Bahkan kitab-kitab Syiah Saidiyah juga dipelajari di pesantren-pesantren Sunni. Nah, Iran ini Syiah Imamiyah. Bukan tidak menerima kekhalifahan, menerima sebagai khalifah, tapi tidak menerima sebagai imam. Karena keyakinan Syiah tentang imam itu ditunjuk oleh Allah, penetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ali itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh musyawarah, bukan hasil kudeta, bukan hasil Dewan Syuro, enggak, tetapan dari Allah. Itu keyakinan orang-orang Syiah. Nah, ketika dikatakan oleh
saya lupa. Grand Ayatullah, pemimpinnya Al-Azhar, ulama besar Al-Azhar, kenapa saya lupa namanya? Itu menyebutkan bahwa imamah itu bukan bagian dari rukun iman. Karena bukan bagian dari rukun iman kita sebagai seorang Sunni, jadi ketika ada orang yang meyakini itu, ya tidak ada salahnya, ya. Jadi ketika ada Syiah meyakini itu, dan itu juga bukan bagian dari rukun iman, percaya sama imam itu, kenapa kita mengkafirkan orang-orang Syiah? Padahal bukan bagian dari rukun iman. Sholat juga, orang Syiah itu sholat pakai turba dari tanah, karena mereka katanya sholat itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah itu selalu sholat di atas tanah, bukan di atas sajadah, bukan di atas kain. Jadi ketika dia pergi ke mana-mana, sementara masjid kan ada karpetnya, ada ininya, dia bawa tanah itu, dia bulatkan, padatkan, dia bawa tuh dalam bentuk turba, jadi untuk sebagai tempat sujudnya. Nah, ketika Sunni dibilang itu, bagi Sunni itu membatalkan sholat enggak? Tidak. Nah, karena tidak membatalkan sholatnya, enggak usah persoalkan ketika Syiah meyakini, ketika Syiah sholat dengan cara seperti itu. Kan sesederhana itu sebenarnya kita berislam. Sesederhana itu kita menghargai mazhab orang lain. Tentang tidak sedekat, antara bersedekat tidak sedekat, antara kunut dengan tidak kunutnya kan. Kita juga pernah mengalami perbedaan yang panjang selama ini, misalnya antara NU Muhammadiyah, itu kita baca tahun 40-an 50-an itu mereka baku bakar-bakar masjid, Pak. Baku mengkafirkan juga. Padahal sesama Sunni. Nah, itu kita tinggalkan semua itu. Kebutuhan kita sekarang saat ini adalah persatuan umat Islam. Silakan, ada postingannya Tuanku Guru Bajang, itu sangat bagus sekali tentang bila kita berbeda dengan Syiah, kita Ahlus Sunnah. Tapi ketika prinsip-prinsipnya sama, mari kita utamakan persaudaraan, mari utamakan persatuan. Kenapa harus mencari yang yang perbedaan ini? Nah, kenapa Pak antara Sunni dan Syiah ini selalu berusaha dipecah? Dan tahu siapa yang berusaha untuk memecah belah ini? Ini kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi bukan salah keyakinannya. Ketika mereka bersentuhan dengan politik yang baru salah. Kenapa? Karena kan yang sebagaimana tadi, dan rata-rata ketika pulang belajar misalnya dari Arab Saudi itu membawa pesan-pesan politiknya itu rata-rata, tidak semua, rata-rata membenci Iran karena Syiahnya. Syiah mengkafirkan sahabat. Sementara Syiahnya di Iran, fatwanya Ayatullah Sayyid Al-Khamenei, haram mengkafirkan sahabat, haram mencela sahabat, haram mencela, mencaci maki Ummul Mukminin Aisyah. Itu disebutkan fatwanya, jelas. Jadi banyak yang datang ke Iran, profesor dari UIN, termasuk Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar, saya mendampingi ketika beliau datang ke sini. Itu kemudian banyak yang baru mengetahui bahwa Syiah tidak sebagaimana yang digambar. Bagi orang yang memang belajar ya, bagi memang orang yang pelajari itu tahu. Tapi tidak sedikit yang ketika datang ke Iran, beda ternyata selama ini dengan apa yang selain diperkenalkan di luar tentang Iran. Ya, karena memang seperti itu Syiah macam-macam, sebagaimana juga Sunni. Wahabi juga sebagaimana Wahabi, ada moderat, ada yang baik, ada yang kemudian takfiri, ada yang ekstrim. Itu ISIS, Pak, ISIS. Itu Wahabi. Tapi kemudian apakah karena ISIS Wahabi, semua Wahabi kemudian kita perlakukan seperti ISIS? ISIS itu menghalalkan darahnya kaum muslimin yang tidak mau ikut sama dia. Kita lihat dulu foto-fotonya, video-videonya mereka memenggal yang tidak mau bergabung dengan dia. Berbeda sedikit itu dibunuh dan seterusnya. Tapi apakah semua Wahabi begitu? Kan tidak. Wahabi di Indonesia misalnya kelompok-kelompok yang selama ini menyebut Salafi, misalnya ada pesantren-pesantren Salafi dan seterusnya. Apakah kita mau menyamakan dia dengan ISIS? Kan tidak. Dia menerima Pancasila, mereka hidup dengan harmonisasi dengan kita satu masjid sholatnya. Dia tidak terlalu mempersoalkan. Dia memang bilang maulid bid'ah, ini bid'ah. Tapi kemudian masih bisa mentoleran ketika ada yang melakukan maulid, ya tidak masalah. Tapi kalau yang ISIS ada yang melakukan maulid ditembak, Pak, dipenggal. Nah, apakah Wahabinya ini sama dengan Wahabi yang di Timur Tengah ini? Tidak. Tapi apakah kita mau menghukumi semua Wahabi sama? Tidak. Nah, Syiah juga begitu, ketika ada Syiah yang melakukan melecehkan sahabat, mengkafirkan sahabat, ya cek dulu dia Syiah apa. Syiah yang mengkafirkan sahabat ini bahkan bergembira di hari kematiannya Ummul Mukminin Aisyah,
itu ada di London, Pak. Itu dipelihara di London. Dia di Kuwait diusir, ada namanya Yasir Al-Habib. Silakan cek. Dia tinggal di London. Dia orang Kuwait karena mengacau di situ, akhirnya diusir dari Kuwait. Tidak ada negara yang menerimanya. Dia di London. Dia dipelihara. Dan dia mendakwakan diri sebagai Syiah. Dan inilah yang kemudian dia yang mempropagandakan kebencian pada Sunni, kebencian kepada sahabat. Tapi ini dipakai oleh orang-orang yang ingin memecah belah antara Sunni dan Syiah. Lalu kemudian diperkenalkan, lihat Syiah. Video-videonya itu banyak beredar. Inilah ini Syiah, ini Syiah. Di Iran itu juga seperti ini. Padahal kiai-kiai banyak datang ke Iran dan tidak menemukan seperti itu. Habib Rizik pernah datang ke Iran dan akhirnya kemudian dia bilang apa? Syiah itu ada 3. Syiah Gulat yang menuhankan Ali, Syiah Rafidah yang membenci Ali, membenci sahabat-sahabat, mengkafirkan sahabat-sahabat, dan Syiah moderat. Nah, Syiah moderat inilah yang kemudian dia lihat ada di Iran. Dan dia katakan Syiah moderat ini sahabat kita, saudara kita. Kita harus, silakan searching, ada videonya di YouTube itu. Jadi fitnah-fitnah seperti ini yang melemahkan kaum muslimin. Dan siapakah yang diuntungkan ketika umat Islam itu lemah? Ya Zionis. Lihat bagaimana sekarang itu Iran sendirian, Pak, sendirian melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran dikatakan jangan bantu, jangan dukung, jangan doakan, jangan sholat gaib untuk pemimpinnya. Syiah itu bukan Islam. Sementara di Mekah mereka ada, mereka umrah juga. Qurannya sama. Tuanku Guru Bajang itu datang ke Iran, dia bilang saya datang ke Iran, saya lihat Qurannya sama, saya datang ke Yaman, ke Lebanon, semua Qurannya sama, orang-orang Syiah. Ya seperti itu. Kita ini yang ingin didakwakan kenapa Imam Khomeini menamakan Republik Islam Iran, tidak menamakan Republik Syiah misalnya. Karena yang ingin dia tinggikan, ingin dia muliakan, agungkan adalah nama Islam. Ayatullah Khamenei mengatakan, Imam Khomeini mengatakan yang kemudian diteruskan oleh Ayatullah Khamenei, Iran ini tidak apa-apa hancur. Kalau mau diserang, silahkan serang. Tapi yang kami tidak inginkan Islam itu hancur. Coba Pak, kalau misalnya Iran juga menyerah. Kalau Iran juga menyerah, apa yang terjadi? Apa kebanggaan kita sebagai seorang Muslim? Coba, apa kebanggaan kita sebagai Muslim? Apakah kita mau bilang, sementara semua negara-negara Muslim tunduk sudah sama Zionis? Lihat negara Sunni terbesar kan Indonesia. Memilih pro AS sekarang, ke pro Amerika sekarang. Ya, sekarang kita mau cari negara yang menolak tunduk pada hegemoni Barat, yang selalu mau membela orang-orang yang dizalimi, negara-negara yang dizalimi. Nah, ketika Iran juga tunduk, Pak, dia menyerah. Nah, siapa yang kita mau andalkan? Ya sudah, tidak ada yang kita bisa andalkan. Tapi karena bilang Iran ada, dan Iran yang dikenal sama Barat itu, Pak, yang dikenal Iran di Barat itu bukan Syiah. Yang dikenal di Barat itu Islam. Bukan bilang Syiah, oh ini berbeda ya dengan orang ini. Enggak, dia kenal Islam. Jadi dia tidak pandang enteng Islam. Dia tidak bisa merendahkan Islam. Oh Islam ternyata bisa membangun kemandirian. Oh ternyata bisa bikin rudal. Ternyata Islam juga bisa membangun sebuah negara. Politisi-politisinya juga hebat. Diplomatnya jago berdiplomasi. Akhirnya punya apa tuh namanya? Tidak menganggap remeh Islam. Lihat Trump kan dengan bisa menguasai negara-negara Arab itu, dia anggap remeh sudah. Tapi karena ketika berhadapan dengan Iran, ya dia bisa menganggap remeh Islam karena ada Iran ini. Nah, dikatakan oleh Imam Khomeini tidak apa-apa Iran hancur, tapi setidaknya dikenal bahwa Islam itu tidak mau tunduk pada hegemoni Barat, tidak mau tunduk pada musuh. Itu saja. Hancur, ya kan? Seperti semangat kita dulu. Lebih baik berkalang tanah dibandingkan hidup tapi terjajah. Ini yang dipilih oleh Iran. Lebih baik kita hancur, silakan. Tapi setidaknya dunia mengenal bahwa ada negara yang menamakan dirinya negara Islam dan tidak mau tunduk. Itu baik. Mas Rahman. Saya minta maaf ya, mungkin kita akhiri. Ya, baik. Terima kasih. Pada pertanyaan di Indonesia, doakan supaya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di Iran sana, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua dengan mengukuhkan perjuangan dan menyelamatkan negara Iran dari bangsa-bangsa kaum kafir dan munafik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah
diskusi kuliahislam.com pada malam ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ismail Ya, Amin. insya Allah kalau waktu nanti bisa di lain kali, di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Siap, Ya, Ustadz. buat lagi, Ustaz. Siap, insya Allah. Buat lagi, Ustaz. Maaf. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semua. Iya, biar bisa interaksi. Ya, ya. Masih banyak yang mau ditanya sebetulnya. Iya, soalnya hanya ikuti di Facebook aja. Nanti lain kesempatan. Siap, Iya, iya. insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ustaz. biar bisa ngundang Bang Isa itu Bang admin gimana